Oke, salam olahraga ya. Di hari ini kita ada MotoGP dari seri Belanda. Jadi habis ini nanti kan kita libur 2 minggu dulu, baru nanti ada ke Jerman. Sebelum nanti habis itu dia ada libur semester 1 cukup lama, sekitar 3 minggu. Jadi untuk paruh musim pertama nanti tinggal ada di Sachsenring ya. Ya, di race ini nomor 1 Ai Ogura ya, Aprilia gue bilang tahun ini ya memang menunjukkan tadinya, terutama yang kelihatan ya tim Trackhouse ini dengan Davide Brivio kan sebagai tim manager, di mana dia juga sebelumnya juga sudah sukses bersama Yamaha zamannya eranya Rossi kan waktu itu, dan dengan Suzuki waktu itu dia bawa tim ini juara dunia dan mampu bersaing ya di top 3 lah minimal. Kayak aku bilang, untuk berjalannya race ini kelihatan Ogura ini ngotot banget dan dia pengen menang, karena Ogura ini kan sebetulnya sempat diincar ya oleh Honda untuk membalap di timnya, cuman dia nggak mau karena dilihat kan motor Honda memang dalam 5 tahun terakhir praktis nggak bisa kompetitif. Jadi dia mencari motor yang kompetitif dan dapat tim yang gue bilang ini tim yang bagus ya, Trackhouse dengan Brivio sebagai manajer, jadi progresnya pun ada. Dan kalau kita lihat kemarin tahun lalu ya, itu dia banyak cedera, jadi dia nggak bisa full. Dan tahun ini cederanya sudah sembuh, dan gue bilang dia menjadi salah satu rider yang patut diperhitungkan ya untuk di 3 besar. Karena dari cara dia pace, dia bawa motor ini agak mirip dengan Stoner ya. Di tikungannya dia kenceng banget kalau gue bilang. Apalagi fisik dia kan juga kecil, jadi lebih lincah lah istilahnya kayak gitu, nggak kayak orang Eropa kan. Orang Eropa kan agak tinggi, agak gede gitu, jadi agak susah. Sedangkan dia ini kecil, enak jadi bawa motor ya. Apalagi Aprilia sekarang itu punya aerodinamis yang lebih bagus dibanding Yamaha, dibanding Ducati tahun ini. Karena Ducati kalau gue bilang mereka udah fokus di 2027 dengan motor 850 cc. Sedangkan di tahun ini gue bilang nggak ada perkembangan berarti, nggak beda jauh dengan motor tahun lalu. Kelihatan mereka cuman combine motor 24 dan 25 untuk jadi GP26 ini. Lalu nomor 2 ada Raul Fernandez. Kemarin dia menang di sprint, sekarang dia menang posisi kedua, luar biasa juga, dapat cukup banyak poin. Tapi kalau gue bilang Fernandez ini nggak bisa sekonsisten Ogura ya, walaupun secara motor sama. 3 Jorge Martin ya. Jorge Martin gue bilang bijaksana juga, karena dia lihat pesaing terdekatnya Best sudah jatuh, walaupun di awal race dia sempat mimpin race jauh, tapi ketika dia lihat Ogura ya nafsu pengen menang, abis disalip dia nggak ngoyo, dia pilih amanin gap di posisi ketiga. Dengan posisi ini sekarang dia naik kan ke posisi 1 klasmen, unggul 7 poin dari Best ya. Ini kalau gue bilang mental juara ya, dimana dia ini nggak terlalu ngoyo untuk incar kemenangan kalau dia nggak bisa, tapi dia lebih untuk oke, gue ngamanin podium dulu deh di GP ini. Keempat siapa? Alex Marquez ya. Gue bilang dia abis dari cedera cukup bagus, kelihatan dia sudah mulai enak. Cuman kalau gue bilang jauh lah dengan level Alex Marquez tahun lalu ya. Lalu kelima ada Lija kan. Lija ini nomor 5, dimana dia sempat terlibat clash dengan Mark. Ya, DJ ini sebetulnya kalau untuk masuk 3 besar dia bisa, tapi kekurangan DJ ini kan dia nggak bisa konsisten dari race ke race. Jadi kalau gue bilang ya permasalahannya itulah yang membuat dia ini agak susah kalau kita bisa bilang untuk bersaing ya di juara dunia. Tapi kalau untuk bersaing di top 3 atau top 5 dia masih bisa. Ke-6 ada Mark ya. Gue bilang dia di sirkuit ini dia kan nggak terlalu cocok ya sirkuit kayak gini. Walau begitu juga ketika dia masa prime-nya di Honda pun dia juga nggak banyak menang juga di sini. Apalagi dengan motor Ducati tahun ini yang nggak begitu enak. Gue bilang tadi dia lebih pilih juga untuk ngamanin poin, karena untuk ngejar top 3 gue bilang di race ini dia kewalahan. Kemarin sprint race pun dia juga kewalahan. Dan apalagi Ducati kan juga nggak begitu bagus musim ini. Jadi ya gue bilang dia patut bijaksana juga ngamanin 10 poin di race ini, jadi dia bisa jaga untuk next race-nya. Karena kan dengan jaga gap 40 poin ini lumayan ya untuk bisa bersaing, walaupun nggak gampang juga lawan lu Martin yang udah pernah jadi juara dunia. Beda ketika yang mimpin ini Best kalau gue bilang under pressure dia ini